selamat datang di channel ini. Nama saya Andrianto. Nah, hari ini kita akan lanjut ya pembahasan kita, yaitu belajar menggunakan si Yapet ini. Nah, hari ini saya mungkin akan membagikan sebuah tips and trick ya, ketika teman-teman mungkin mengerjakan sebuah project. Nah, ini berhubungan dengan gimana cara ini teman-teman mendownload sebuah file dan simpan di folder yang diinginkan. Nah, jadi tentunya biasa ketika kita download sebuah data di internet, kita pasti ingin file tersebut disimpan di spesifik folder tertentu. Apalagi kalau kita menggunakan robot nih, tentunya kita ingin robot ini menyimpan file tersebut di di folder yang kita inginkan lah misalnya. Nah, jadi ada cara cepat untuk kita melakukannya. Ini kita bisa menggunakan Chrome, menggunakan Edge, ataupun browser lainnya ya, yang teman-teman ada nanti. Nah, tentu saja itu ada beberapa konfigurasi yang kita butuhin. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita masuk nih, saya screen di sini. Nah, sini ada contoh sebuah web yang ada di internet ya. Ini yaitu web untuk membantu kita untuk mendownload file. Ini contoh file doang, ini file random. Ataupun teman-teman kalau misalnya ada web tertentu, ini semua simulasi aja. Nah, sebelum itu, kalau misalnya kita mau ini, kan biasanya kita pasti ketika kita klik download nih, ini nggak selalu muncul ini. Ada kasus tertentu saja, kalau misalnya ada setting yang kita aktifin, ini baru akan muncul biasanya. Nah, kalau misalnya kita mau buat robot yang kita mau untuk dia save di lokasi tertentu, maka Windows ini harus kita aktifin. Nah, cara aktifinnya itu kita harus pergi ke setting misalnya. Kita pergi ke setting, ini pakai Chrome ya teman-teman. Kita ke setting di sini dan kita masuk ke download di sini. Dan kita ask where to save each file before downloading, ini harus kita aktifin di sini. Supaya ketika kita klik download di sini nih, nah dia akan muncul Windows seperti ini. Kalau misalnya kita matiin di sini, dia akan secara otomatis nanti simpan di folder download nanti. Nah, ini kita cancel. Nah ini ya, kalau misalnya kita aktifin, maka dia akan muncul pintu ini yang menanyakan kita di mana kita ingin file tersebut ini kita simpan. Nah, jadi kita bisa pilih lokasi-lokasi tertentu ya yang ingin kita save. Jadi caranya kita buka ke Yapet Studio. Kita buka Yapetnya, Studio ini kita lebih banyak main di string manipulation ya. Oke, kita close, kita proses, save, misalnya kostum robot yang akan save file pada lokasi tertentu. Kita create di sini. Kita open main workflow kita. Kemudian kita masuk ke use application misalnya. Use application. Kita pilih ini. Dan kita klik di sini, kita klik downloadnya ya, tombol downloadnya misalnya. Nih, oke. Confirm. Selanjutnya kita type itu. Oke, kita ini halaman ini muncul, berarti kita type itu. Di sini. File name, name tuh file name ya benar. Control delete, oke, ship. Kita confirm di sini. Nah, yang menjadi perintah adalah si teksnya di sini. Nah, ini bisa kita masukin ya. Mungkin kita bisa membuat sebuah variabel dulu.
di sini. Mungkin kita kasih nama pet simpan. Mungkin kita assign pets. Oke, kita sini belum kita keluarin ya. Simpan ini di scope-nya adalah di dalam sini. Maka assign kita pindah dulu dalam sini. Dan kita masukin di sini pet simpan. Itu kita pengen si robot nih atau pet lokasi file tersebut pengen disimpan, kita pengen simpan di mana? Misalnya nih kita pengen simpan di C, misalnya di sini di my job misalnya, dan kita new folder misalnya di sini data download besar. Ada download, kita buka di sini. Nah, kita pengen save dia di folder ini. Maka kita copy di sini ke atas sini ya. Kita copy path-nya. Ataupun kita bisa klik kanan di sini, copy as path ya. Ataupun kita shift klik kanan, copy as path di sini. Jadi ketika kita save path dari data download ini, kita balik ke robot dan kita masukin di sini. Nah, berarti ini si my job data download di sini. Dan kita kasih garis miring lagi satu di sini. Dan juga di sini masukin path simpan. Nah, ini baru lokasi penyimpanan si filenya itu. Nah, kalau misalnya kita pengen penamaan filenya juga beda, berarti di sini harus kita lakukan. Ya, berarti string yang pengen kita masukin. Misalnya file download. Oke. Misalnya kita jalanin, misalnya kita browsernya, kita di sini kita cancel dulu. Refresh, kita jalanin. Kalian masuk ke sini, nah dia akan tap into lokasi si file ini bakal disimpan. Nah, bisa kita save di sini. Nah, maka dia akan download file tersebut gitu. Sederhana ya. Nah, gimana nih kita disimpan dengan nama file download itu sendiri ya? Simple doang. Dan nanti data download di sini akan ada si file tersebut tadi itu. Nah, ini karena filenya ini cukup gede ya. Jadi mungkin bisa kita biarin saja dulu. Mungkin saya salah pilih web juga ya. Nah, misalnya teman-teman ini contoh kasus saja. Nah, gimana nih? Mungkin ada kasus selanjutnya nih. Kita pengen save file ini dengan tanggal bulan hari ini misalnya. Itu merupakan template paling umum ya. Supaya kita tahu kapan file ini di-download. Nah, caranya gimana? Mungkin teman-teman masih ingat gimana cara kita mengambil tanggal hari ini? Itu kita bisa menggunakan today atau now ya, ada dua fungsi. Nah, jadi bedanya apa ya? Ada today sama now. Nah, jadi bedanya kalau today itu adalah dia mengambil tanggal hari ini aja, cuma tanggal, bulan sama tahun sekarang hari ini. Kalau now berarti dia bakal include hingga waktu. Itu ya. Kalau today itu hanya mengambil tanggal, bulan, dan tahun. Kalau now itu include dengan si waktu. Jam, menit, hingga detik, millisecond sekarang hingga si project tersebut memanggil si now itu. Itu bedanya. Jadi tergantung nih teman-teman butuhnya apa ketika kita menginstal sih atau menggunakan si fungsinya. Kalau misalnya kita cuma membutuhkan tanggal bulannya aja, berarti kita tinggal pakai today aja. Kita string, bukan sorted ya, sini string dalam kurung tik 2 dan ini formatnya. Mungkin kita ingin dia format dalam bentuk
tanggal, bulan, tahun. Nah, teman-teman pasti lihat di sini nih, ada beda. Kenapa M ini harus besar? Ya, M ini huruf besar supaya dia bisa membedakan antara menit dan juga bulan. Nah, kalau misalnya kita gunakan ini di bulan, berarti M-nya ini harus besar, MM besar. Kalau misalnya kita MM kecil, nanti dia bacanya itu dalam bentuk menit nantinya. Dan itu bukan lagi kita mau. Jadi seperti ini ya. Kalau kita download DDMMI. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, kita bisa coba lagi. Bisa kita debug, jalanin. Atau, nah, dia akan tulisin sih. Kita download, file download. Nah, 10/01/2023. Oke, sesuai ya sama tanggal, bulan. Jadi tanggal 10, bulan 1, dan 2023. Nah, ini caranya. Nah, gimana kalau misalnya saya ingin ambil bulan, tanggal dan bulan saja? Dan saya pengen bulannya tuh bulan panjang. Nah, kita bisa pakai MM ini ya, M-nya 3 kali. Oke, kita jalanin. Maka nanti template-nya bakal selesai dengan kebutuhan kita nanti. Buka, tok. C, data, file download, Jan. Nah, Jan itu berarti Januari ya. Oke, jadi untuk format tanggal kita juga bisa main seperti itu ya. Kalau D, kalau misalnya D-nya satu doang, berarti dia hanya mengambil satu angka dari si tanggal tersebut. Satu angka ini bukan berarti 10, dia cuma ambil satu, enggak ya. Nah, kalau misalnya kita DD, berarti ketika kita tanggal 1, dia akan memberikan hasil itu 01, 02, 03, 03, 4, 05, dan seterusnya. Kalau kita pakai DD. Kalau misalnya kita mau menggunakan D aja, nah berarti dia cuma mereturnkan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, dan seterusnya. Kalau misalnya kita D-nya 2, berarti dia depannya ada 0 ya, kalau misalnya 2 angka dihitungin. Kalau misalnya kita D-nya 3, berarti dia mengambil nama hari. Senin, Monday, tapi singkatan ya. Senin kalau dalam bahasa Inggris berarti Monday, Tuesday, Saturday, Wednesday, dan lain-lain gitu ya. Berarti dia akan mengambil Mon, Sat, Wed. Nah, itu nama-nama pendek depannya. Nah, kalau misalnya kita mau ambil hari yang panjang, ini D-nya 4. Sama juga berlaku dengan M. Kalau M-nya 3, berarti tadi ya N ini ya. Jan doang. Kalau misalnya kita M yang panjang, nah berarti nanti dia akan balikin sih bulan panjang. Mungkin kita bisa coba ya di sini. Tapi penamaan file menggunakan nama bulan ini merupakan bentuk yang paling umum ya biasanya. Sebagai pemisah file-file yang kita download pada tanggal dan bulan kapan saja. Nah ini ya teman-teman, akan download Tuesday dan Januari. Karena dia merupakannya D-nya 4 dan M-nya 4. Seperti ini. Tapi tentu saja semua itu masih dalam bahasa Inggris. Karena pada dasarnya bahasa pemrograman ini ya berbahasa Inggris gitu. Nah, jadi seperti itu. Mungkin ya sederhana dong. Mungkin ini cukup membantu ketika teman-teman membuat project yang berhubungan. Nah, jadi seperti itu teman-teman, sebuah contoh sederhana gimana caranya nih teman-teman bisa menyimpan file dengan file name dan lokasi tertentu. Oke, sekian teman-teman. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin bisa drop komen aja. Kalau misalnya ada yang pengen di request untuk video selanjutnya, mungkin bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga supaya bisa mendapatkan materi terbaru update saja. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi kita di video selanjutnya. Sampai jumpa, bye.